Oke. Jadi tadi kalau saya tangkap ya dari yang disampaikan Mbak Dewi, perlu adanya kedekatan antara uh, yang memberikan penilaian dengan uh, karyawan yang dinilai, gitu ya. Supaya uh, ya kalau ada kedekatan artinya si orang yang menilai itu kan jadi tahu gitu ya, tak benar-benar tahu yang mana yang dinilai gitu. Jadi hal tersebut penting supaya evaluasinya lebih atau penilaian kerjanya lebih detail gitu ya, nggak salah. Oke, mungkin itu aja. Terus teman lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita boleh lanjutkan ke presenter kedua. Iya, apa Mbak? Gimana? Kan tinggal diposting. Oh, di mana postingnya? Oh, oke, Mbak Luluh mau mau presentasi lagi. Oke, kalau presentasi lagi mungkin minggu depan aja. Jadi sebagai tambahan gitu ya. eh Dari modul 7 gitu. Supaya malam hari ini nggak terlalu. Oke, silakan. Nggak apa-apa. Mungkin minggu depan karena juga belum saya masukkan di PPT ini ya. Oke, terima kasih. Oke, the next presenter Mbak EN. Mbak EN sudah hadir belum ya? Wah, kok nggak ada nih. Presenternya kok nggak ada ini. Waduh, presenternya Mbak EN-nya nggak hadir ya malam hari ini ya. Oh, ya oke. Kalau hadir silakan Mbak dipresentasikan. Halo, suaranya kok nggak ada ya? Oh ya ini EN, Mbak EN ada kok. Oke, halo selamat malam. Oke, silakan Mbak, bisa merdu sekali suaranya ya. Oke, silakan dimulai.
Oke, lalu jadi oke. Oke. Ya, mungkin bisa disimpulkan aja, Mbak, ya. Jadi pemasaran itu apa gitu ya. Lalu bauran pemasaran itu apa? Lalu pasar itu apa? Karena tadi di bagian awal dijelaskan, disebutkan mengenai pasar dan pemasaran. Mungkin bisa dibantu singkat saja ya. Jadi apa itu pasar, apa itu pemasaran, apa itu bauran pemasaran. Jadi pasar apa? Pasar loh. Oke, kalau pemasaran dulu apa? Oke, itu salah satu definisi yang disampaikan oleh siapa tadi? Pak siapa? Bukan. Si- ah, Ya, oke. Ya, oke sudah. Selesai. Mbak nggak perlu baca ya. Karena kalau baca aja semua juga ada bukunya, jadi nggak usah dibaca. Disampaikan singkat aja. Oke, tadi tadi pemasaran itu proses. Intinya gini, pemasaran itu adalah eh, proses dari barang itu. Oke. Jadi pemasaran itu adalah sebuah proses barang diterima sampai ke tangan konsumen. Ya. Lalu dengan tujuan untuk mencapai kepuasan konsumen. Nah, itu pengertian secara umum dari pemasaran. Lalu kalau pasar sendiri secara umum ya kita definisikan adalah pasar itu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Tapi dalam bahasa pemasaran gitu ya, pasar itu diartikan eh, siapa saja yang kemudian bisa bertransaksi, ya, bertransaksi atau mengkonsumsi menggunakan produk kita. Lalu untuk bauran pemasaran sendiri atau biasa kita sebut dengan marketing mix ya, marketing mix atau ada juga yang menyebut 4P. Ya. Ada yang tahu nggak apa itu 4P? Jadi bauran pemasaran itu ya, itu bahasa Inggrisnya sering disebut marketing mix. Lalu sering juga disebut 4P, 4PS gitu ya. 4PS. Nah, pertanyaan saya 4P gitu ya. 4P itu apa gitu? Ada yang tahu? Ya, ya. Jadi 4P itu dari P pertama produk ya, P
yang kedua adalah price atau harga tadi kan. Lalu P yang ketiga place, dan P yang keempat adalah promotion. Jadi itu adalah 4P yang dimaksudkan. Nah, 4P itu adalah hal yang difokuskan, hal yang perlu diperhatikan dalam terkait dengan pemasaran produk atau barang atau jasa kepada konsumen. Oke, Mbak EN boleh dilanjutkan lagi, Mbak? Mungkin langsung disampaikan mengenai ini aja, pasar bisnis ke bisnis itu apa? Itu biasanya orang sebutnya P2P, B2B, sorry. B2B, ya, business to business. Bisa langsung dijelaskan ke bagian itu, Mbak? Yang pasar bisnis ke bisnis. Jadi secara umum pasar itu dibedakan jadi dua macam. Jadi ada pasar business to business. Tiga ya. Business to business, business to customer. Ada yang paling baru adalah customer to customer. Nah, itu yang paling baru semenjak ditemukan internet itu ya. Sekarang kan banyak individu-individu yang kemudian mereka juga bertransaksi gitu kan. Nah, jadi yang akan dibahas di sini yang pertama adalah B2B. Ya, ada B2B, ada B2C, ada C2C. Ya, jadi silakan Mbak En dilanjutkan lagi mengenai pasar bisnis ke bisnis. Kalau ngomong ditekan yang gambar mic itu supaya suaranya keluar. Oke. Ya, langsung Mbak yang B2B ya, pasar bisnis ke bisnis. Itu apa pengertiannya? Nah, itu adalah pasar intinya apa? Ya, oke, boleh. Saya tanya, kenapa meja kantor itu termasuk barang yang diperjualbelikan dalam pasar B2B, business to business? Karena apa? Bukan itu alasannya. Karena tadi kan sudah dijelaskan pengertian dari pasar bisnis to bisnis itu apa tadi? Alasannya yaitu, jadi gini, untuk B2B itu kan pembelinya, orang yang beli produk tersebut itu digunakan lagi untuk menghasilkan produk lain. Nah, tadi dicontohkan meja kantor. Artinya apa? Meja kantor itu dibutuhkan oleh kantor dalam kegiatan operasionalnya. Jadi boleh dikatakan meja kantor ini kemudian menjadi sarana gitu ya bagi perusahaan untuk menghasilkan produk lain. Jadi B2B, jadi business to business, artinya pembelinya itu membeli barang untuk dijual kembali atau untuk dipergunakan untuk menghasilkan produk lain. Nah, contoh lainnya misalnya gini, misalnya
Contoh lainnya misalnya beras ya. Beras bagi penjual warteg ya, warung Tegal. Nah, buat mereka ya, buat penjual warteg ini beras, transaksi beras ya, transaksi beras antara penjual beras dengan pemilik warteg itu kita kategorikan sebagai pasar bisnis to bisnis. Karena apa? Karena beras yang dibeli oleh pemilik warteg itu dijual kembali ya kan kepada konsumen. Oke, jadi itu adalah intinya ya, inti dari pasar bisnis ke bisnis. Oke, mungkin sampai di sini teman yang lain ada yang mau ditanyakan nggak mengenai materi ini? Oke, customer to customer. Betul, ya betul. Kan sekarang tuh punya barang bekas, gitu kan? Jual saja di bukalapak.com, tahu nggak iklan itu? Punya motor bekas gitu loh. Jual saja ke apa itu? Bukalapak.com kalau nggak salah. Nah, itu kan artinya apa? Artinya yang punya barang bekas itu kan perorangan gitu ya, perorangan. Lalu dijual lagi kepada perorangan lagi. Nah, itu yang kemudian disebut pasar C2C. Oh, toko bagus ya, betul. Ya, toko bagus ya. Jadi kan iklannya tuh ada itu kan, punya mobil bekas gitu ya. Jual saja di tokobagus.com gitu ya. Nah, itu salah satu ya, Bukalapak juga sama ya, itu pokoknya sejenis lah. Itu adalah salah satu perkembangan di dunia pemasaran karena didukung oleh teknologi internet. Jadi bisa seperti itu ya. Sebetulnya kalau kita boleh kita mau kreatif sedikit, itu kita bisa saja menjadi pengusaha ya, pengusaha untuk di pasar seperti ini. Misalnya Anda punya barang-barang yang unik gitu ya, barang yang unik, yang langka, yang nggak semua orang punya gitu kan. Anda bisa coba tawarkan ke customer yang lain. Jadi bagus ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Oke. Sebelum saya sampaikan pendapat saya, mungkin ada teman yang lain yang mau menyampaikan pendapatnya dulu. Jadi yang ditanyakan Mbak Akti ini adalah mengenai pasar bisnis ke bisnis itu seperti apa gitu ya. Lalu kedua adalah karakteristiknya. Ya, jadi karakteristik dari pasar bisnis ke bisnis. Oke, ada teman yang mungkin mau menjawab, silakan. Ada nggak? Oke. Jadi, kalau nggak ada. Jadi karakteristik utamanya untuk pasar bisnis ke bisnis adalah barang yang diperjualbelikan itu
wajib ya, harus digunakan kembali untuk menghasilkan produk lain. Itu karakteristik utama dari pasar bisnis ke bisnis. Lalu kalau ditanyakan jenis produknya apa gitu ya, itu biasanya untuk produk-produk yang yaitu menunjang, mendukung proses produksi untuk bisnis lainnya gitu. Nah, misalnya tadi saya contohkan warteg tadi kan, jadi beras gitu. Nah, bagi pemilik warteg ya, beras itu termasuk salah satu komoditas dalam ini pasar bisnis ke bisnis. Karena apa? Karena beras itu kan kemudian dimasak jadi nasi, dijual kembali kepada pelanggan. Nah, di sini kita lihat bahwa untuk karakteristik produknya ya, produk ini harus bisa diolah kembali untuk menghasilkan produk lain yang akan diperjualbelikan kembali kepada customernya. Ya, seperti itu, Mbak Akti. Ini bisa dimengerti nggak? Atau mungkin ada? Oke, ya. Oke, teman lain lagi mungkin ada yang mau bertanya? Ya. Itu Pak, tiga pasar yang utama itu yang apa tadi ya? Yang B2B itu. Oh. Ah, ah, ah. Nggak ada, nggak ada. Karena itu maksud utama di situ adalah secara umum gitu, secara general itu dikategorikan seperti itu. Jadi bukan oh karena ini utama terus ada yang kedua, oh ada yang ketiga, enggak seperti itu ya. Jadi maksud saya adalah secara umum ya, secara umum bahwa pasar itu dibedakan, ada institusi, ada B2B, ada B2C itu. Jadi bukan masalah. Oh itu bukan klasifikasi pasar berdasarkan ini ya. Jadi itu masuk ke pasar keuangan ya, pasar keuangan. Pasar keuangan. Lain lagi, Mbak. Ya. Lalu teman lainnya ada lagi yang mau ditanyakan? Ya, coba itu dibaca apa? Itu ada contohnya nggak di situ? Oke, ya oke. Jadi pasar abstrak. Eh, Sebelum saya sampaikan pendapat saya, mungkin ada teman yang mau menyampaikan pendapatnya. Pasar abstrak. Enggak. Iya, 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 betul, betul. Oke, nah sebetulnya salah satu contoh yang bisa kita berikan untuk pasar abstrak ini ya, jadi pasar abstrak ini ya tadi sebetulnya sudah disebutkan Mbak Luluh tadi.
yaitu pasar saham tadi kan. Ya, pasar saham itu contohnya Mbak. Jadi pasar saham itu salah satu contoh untuk kategori pasar abstrak. Karena kan tadi dijelaskan juga dalam definisinya pasar abstrak itu transaksinya dalam bentuk surat gitu kan ya. Nah, sama. Jadi untuk pasar saham ini juga, karena kan pas saham itu adalah surat berharga. Nah, jadi transaksinya dalam bentuk surat. Seperti itu Mbak. Tadi yang tanya Mbak siapa? Mbak Elminia ya. Ya, oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau pasar abstrak ada juga pasar konkret. Kalau pasar konkret ya nyata itu ya, pasar nyata yang kita bisa lihat penjualnya, pembelinya itu kan, tempatnya, barangnya kita bisa lihat. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Bisa berbeda negara. Uh, kan kita bisa beli saham di manapun gitu ya, di pasar saham gitu kan. Di Jakarta, di Indonesia kita punya I, I, IHSG ya, itu indeks saham gabungan. Ada ya, namanya BEI ya, atau dulu namanya BEJ, Bursa Efek Jakarta gitu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan Mbak? Contoh lainnya untuk pasar abstrak itu bisa uh, pasar tenaga kerja, ya, pasar tenaga kerja. Nah, kita kan banyak jumpai juga kan di internet gitu ya, www.jobstreet.com. Jobstreet ya, Jobstreet uh, itu juga masuk pasar abstrak ya. Karena mereka yang diperjualbelikan adalah tenaga kerja. Jadi barangnya pun kita karena tenaga kerja itu kan hal yang abstrak gitu ya, meskipun ada orangnya gitu ya, tapi kan kita nggak jual orangnya gitu kan sebetulnya, tapi jual skillnya, jual tenaga kerjanya. Jadi pasar tenaga kerja ya, tadi yang saya contohkan www.jobstreet.com itu kita kategorikan sebagai pasar abstrak. Lalu pasar modal juga ya. Pasar modal sebetulnya hampir sama dengan pasar saham. Ya, pasar modal, pasar saham sama. Thank you. Oke, itu Mbak jawabannya Mbak. Jadi ada pasar tenaga kerja, ada pasar modal. Oh, ini Mbak Lisa mau tanya nih. Oke, ini ada pertanyaan. Kalau sekarang kan lagi ramai perusahaan yang membuka untuk para konsumen untuk berinvestasi. Oh, itu masuk ke pasar keuangan